gue seneng banget pas baca persepsi. Oh iya benar juga ya, ini orang berantem bisa gara-gara ini doang. Contohnya kayak bentar lagi 2024 nih, pemilihan presiden gitu, atau caleg dan sebagainya dan kawan-kawannya. Ini balik lagi ke persepsi kan. Misalkan satu orang ini seneng dengan calon ya, capres A gitu misalkan. Nah itu kan balik lagi ke persepsi, ke selera ya kan, ke tesnya dia. Nanti yang lain lagi, gue nggak senang sama dia, mungkin dia dapat. Hai, ketemu lagi dan jumpa lagi di podcast gua atau di channel gua juga di Wicaksono D. Kali ini gua mau ngobrol sama kalian semua. Tapi sebelum kita ngobrol, jangan lupa di subrek dulu sama di like. Kalau perlu di komen, kirim-kirimin deh semua ke temen lo, oke? Kali ini gua mau bahas tentang persepsi antara kita dengan teman kita atau dengan keluarga kita. Jadi menurut buku Psikologi Umum itu karangan, kalau nggak salah sih Dr. Andes Irwanto ya, sebagai buku sumber mata kuliah anak psikolog nih. Jadi gue sotoy-sotoy gitu belajar psikolog ya enggak. Tapi di situ di buku tuh ada bahasan menarik tentang persepsi. Jadi itu persepsi itu sebenarnya adalah ada rangsangan dari indera-indera kita juga sih, bukan indera warkop ya. Jadi ada rangsangan dari indera kan, ada peraba, ada penciuman, ada perasa, ada penglihatan gitu. Dan dari rangsang-rangsang itu juga di package, nanti kebentuk juga sama pengalaman-pengalaman kita tuh dari keluarga, dari lingkungan. Nantinya ya muncul persepsi itu. Kayak misalkan contohnya tentang ruang aja. Ruang gitu. Misalkan di ruangan, oh nih ruangannya sempit, nih ruangannya luas tuh. Persepsi orang itu tentang sempit dan ruang yang lebar itu, yang luas itu beda-beda loh. Mungkin menurut gua misalkan ruangan berapa ya, 5 atau 4 kali 5 berarti 20 meter ya, itu bisa aja lebar banget. Tapi buat orang yang biasa hidup di daerah lingkungan yang gede, itu bisa aja sempit ya kan. Jadi tergantung kan. Jadi persepsi itu satu objek atau suatu realitas tuh yang lucu kalau menurut gua. Bisa jadi orang berantem loh gara-gara persepsi, beneran. Jadi misalkan tentang banyak dan dikit. Misalkan orang yang hidupnya sederhana gitu, dapat uang hari ini kasarannya berapa ya? Ya ambil rata-rata lah. Misalkan sehari dia udah dapat 500.000. Kalau buat si A ini, persepsi dia tentang banyak itu 500.000 tuh banyak banget. Mungkin dia udah mikir, gue udah bisa memenuhi kebutuhan gue hari ini, bisa makan, bisa beli pulsa, bisa nyenengin keluarga gue, dan sebagainya. Tapi kalau orang yang biasa hidup dengan sehari 1 juta, wah itu mah dikit banget 500.000. Nah itu dia, berangkat dari situ tuh persepsi itu unik. Ini gue sebelum bukan sebelumnya. Jadi kenapa gue seneng banget pas baca persepsi. Oh iya benar juga ya, ini orang berantem bisa gara-gara ini doang. Contohnya kayak bentar lagi 2024 nih, pemilihan presiden gitu, atau caleg dan sebagainya dan kawan-kawannya. Ini balik lagi ke persepsi kan. Misalkan satu orang ini seneng dengan calon ya, capres A gitu misalkan. Nah itu kan balik lagi ke persepsi, ke selera ya kan, ke tesnya dia. Nanti yang lain lagi, gue nggak senang sama dia, mungkin dia dapat dapat package atau dapat perlakuan yang berbeda gitu dari capresnya dia. Nah itu tuh bisa berantem kan, bener kan. Jadi kalau menurut gue nih, persepsi itu gampang-gampang susah. Jadi makanya perlu ada komunikasi yang baik. Misalkan kita mau banyak kan ngomong tuh, misalkan kalau lagi meeting tuh di rapat, ayo kita samain persepsi, yaitu biar gak ribut. Karena masing-masing orang tuh punya prinsipnya masing-masing. Apalagi ya contoh-contohnya yang bikin ribut. Kalau ada lagi tuh contoh-contoh yang ribut gara-gara persepsi, bisa juga tuh ditaruh di komen ya, kita bahas juga. Misalkan kayak gambar juga tuh. Kan gambar juga balik lagi ke persepsi kan. Misalkan lu gambar yang lagi
apa ya, yang lagi biasa dibahas tuh gambar waktu kita masih bocah. Bukan kita deh, gua aja deh di sini. Gak usah bawa orang ya. Jadi gambar kita waktu bocah tuh yang gunung gitu kan, gunung, ada sawah kiri kanan, terus ada jalan di tengahnya gitu kan. Itu kan gambar simpel kan. Orang pasti kalau ngelihat gambar itu, ini mah gambar anak bocah. Tapi pernah ada gue lihat di salah satu sosial media yang epic juga, yang banyak orang pakai tuh, gambarnya malah dibikin artistik loh. Berarti kan persepsi dia tentang gambar itu kan, sebenarnya bisa dipakai yang lebih oke lagi nih gitu. Terus juga masalah apa ya yang dikaitin dengan persepsi itu, ya rasa lah. Nah ini prinsip gue itu adalah karakter orang yang semua makanan tuh gue bilang enak ya. Ya mungkin gue orang yang bisa bersyukur kali, ya udahlah gue dapet ini, ya alhamdulillah gitu. Terkadang ada orang-orang dekat gue tuh bilang, lu mau dikasih apa aja dimakan ya, tapi bukan kotoran atau apa ya, maksudnya ya berupa makanan. Tapi disclaimer juga, gue ada beberapa makanan yang gak gue demen lah, kayak timun kayak pare yang pahit-pahit kayak obat gitu, ya masih belum masuk preferensi gue, belum masuk radar gue gitu kan. Nah itu gue tuh orangnya simpel banget. Misalkan gue seneng makanan itu aja terus, sampai orang-orang sekitar gue, lu nggak mau cari hal lain gitu, makanan yang lain. Menurut gue ini udah enak, ngapain lagi yang ribet-ribet gitu kan. Ntar harus adaptasi lagi. Nah balik lagi tuh, adaptasi juga, persepsi adaptasi juga ada, karena kan tadi ada pengalaman dan ada apa ya, ya pengalaman masa lalu yang menyangkut ke indera lu. Ya menurut gue makanan ini udah paling top banget. Jadi ya bisa berantem juga tuh kadang-kadang sama orang-orang yang di rumah, orang-orang sekitar tuh, ganti dong gini-gini, gue bosan gitu kan. Ya lo bosan, gue kagak. Baik lagi persepsi, harus ribut lagi, jadi ribut lagi. Nah itu memang persepsi itu satu hal yang sangat-sangat unik ya. Dan memang setiap orang tuh, ya makhluk hidup itu ya Allah ciptain punya apa ya namanya ya tes beda, persepsi beda, tapi bukan buat diributin dan bukan buat dicela ya. Jadi tuh ya kalau bisa ya benar tadi, kita samain persepsi aja, tapi jangan disamain, jangan maksain juga. Kalau gue bilang nggak enak, lo jangan maksain itu harus enak. Gimana caranya lo bilang enak, gue nggak enak, cuman kita ambil rata-rata di tengahnya. Ini bisa dijalanin sebuah ide ini, atau misalkan ada suatu masakan gitu, itu bisa kita jalanin. Jadi nggak perlu dipaksa ya. Kalau dipaksa kayaknya meruntuhkan prinsip-prinsip orang tersebut gitu. Sampai sini aja dulu, nanti kita bahas lagi, ada topik bahasan apa. Lo boleh tulis di komentar juga deh, nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.